Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Aprilia, NIM 233141073 dari PGMI 3B. Izin mempresentasikan terkait materi keterampilan membaca. Selanjutnya, pengertian menurut Bruns, membaca sebagai proses merupakan semua kegiatan dan teknik yang ditempuh pembaca yang mengarah pada tujuan melalui tahap-tahap tertentu. Proses tersebut berupa penyandian kembali dan penafsiran sandi. Anderson menyatakan bahwa kegiatan dimulai dari mengenali huruf, kata, ungkapan, frasa, kalimat, dan wacana, serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Selanjutnya ada memahami teks. Yang pertama, identifikasi ide pokok dan ide pokok pendukung, yaitu keterampilan membaca ini penting untuk memahami inti dari sebuah bacaan. Ide pokok yaitu gagasan utama yang membahas, sementara ide pendukung memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, membentukkan jenis teks. Teks memiliki berbagai jenis seperti naratif, deskriptif, ekspositori, persuasif, dan argumentasi. Mengetahui jenis teks membantu murid memprediksi struktur, gaya, bahasa yang digunakan sehingga memudahkan pemahaman. Yang ketiga, menginterpretasi makna tersirat. Tidak semua informasi tersampaikan secara eksplisit. Kadang murid perlu membaca di antara baris untuk memahami makna tersirat seperti emosi tokoh atau pesan moral dalam cerita. Yang selanjutnya ada strategi membaca efektif, membaca cepat atau skimming dan scanning. Skimming digunakan untuk menggunakan gambaran umum bacaan dengan cepat, sementara scanning digunakan untuk mencari informasi spesifik. Skimming cocok untuk membaca ringkasan atau pendahuluan, sedangkan scanning cocok untuk mencari tanggal dan nama. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memahami detail dan nuansa dalam bacaan. Metode ini cocok untuk membaca teks akademik dan literatur. Yang ketiga, membaca dan merangkum. Mencatat poin-poin penting dan merangkum bacaan membantu kamu mengingat dan memahami informasi dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada memperluas kosakata. Yang pertama, menggunakan kamus dan tesaurus. Jangan ragu untuk menggunakan kamus dan tesaurus untuk mencari arti kata yang tidak murid pahami. Tesaurus juga membantu murid menemukan sinonim dan antonim. Yang kedua, mencatat kata baru. Buat catatan kata-kata baru yang kamu temukan, lengkap dengan artinya dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Ulangi kata-kata tersebut secara berkala untuk memperkuat pemahamanmu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan membaca. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, perkembangan neurologis, dan jenis kelamin. Keterbatasan neurologis, misalnya berbagai cacat otak dan kekurangmatangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan murid gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Yang kedua ada faktor intelektual. Istilah integrasi didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan membaca murid. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan berbahasa.
Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri dalam masyarakat. Yang keempat, ada faktor psikologis. Faktor lain juga mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan membaca. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.